Oke, kita lanjutkan pembahasan tentang gaya gesek. Kali ini kita akan membahas tentang gesekan pada material yang fleksibel. Contohnya adalah karet. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang material yang kaku, balok yang kaku. Itu sudah kita bahas di video sebelumnya. Nah, sekarang kita coba membahas tentang material yang fleksibel. Contohnya karet. Nah, ini berarti dia baloknya itu bukan balok kayu tetapi adalah balok karet, dimana karet yang eh, bayangkan aja karet yang sangat fleksibel, sehingga jika kita tarik ke kiri maka karet ini akan berubah bentuk, jadi melenyot, apa ya, istilah dalam ininya adalah terdeformasi, jadi mengalami perubahan bentuk. Jadi ini bisa di sana ada melenyot, ini berarti karena dia berubah bentuk dari tegak menjadi miring gini, ketika kita tarik maka akan ada delta X. Ini adalah besarnya perubahan bentuk dalam arah mendatar. Nah, seperti di video sebelumnya bahwa ketika kita tarik ke kiri maka akan ada gaya yang melawan, yaitu gaya gesek FG. Gaya gesek yang terjadi antara permukaan balok karet dengan lantainya. Nah, ini kita bisa gambar hubungan atau kurva antara gaya tarik dengan gaya gesek seperti di video sebelumnya ya, bahwa sumbu X-nya itu adalah gaya tariknya, sedangkan sumbu Y-nya adalah gaya gesek. Nah, awalnya ketika benda diam itu akan sama ya, linear, antara gaya tarik dengan gaya geseknya sama, saling sama, besarnya sama, karena sama berarti dia diam, ini dengan ini sama berarti dia jumlahnya 0, berarti karet ini masih diam. Terus ketika sudah mencapai gaya gesek maksimalnya, ketika kita tambahkan lagi gaya tarik, dia akan bergerak. Nah, ketika bergerak maka gaya geseknya akan turun sedikit dari yang gaya gesek maksimalnya ini. Nah, ini kalau kita menganalisis atau kita mengamati hubungan antara gaya tarik dengan gaya gesek, ini akan sama seperti yang kaku, yang balok sebelumnya. Nah, tetapi apa yang menarik dari yang fleksibel ini? Yang menarik adalah munculnya dari deformasi ini, panjang deformasi, panjang perubahan bentuknya ini. Nah, sehingga kita harus cari apa hubungannya antara gaya gesek yang terbentuk dengan deformasi ini, dengan banyaknya melayatnya ini, banyaknya dia berubah bentuk, itu kita harus cari hubungannya. Nah, itulah yang menarik pada benda yang fleksibel. Nah, apakah ada hubungan antara gaya gesek dengan deformasi? Tentu saja ada, sehingga kalau kita tuliskan dalam persamaan matematik, gaya gesek itu merupakan fungsi dari deformasi delta X-nya. Ini ada delta X, jadi ini posisi awalnya di sini, ketika kita tarik menjadi seperti ini, menjadi ke sini, berarti dia ada delta X sepanjang ini. Nah, berarti gaya gesek yang terjadi itu merupakan fungsi dari ya gaya besarnya deformasi ini. Karena kita tidak tertarik mencari hubungan antara gaya tarik dengan gaya gesek, itu karena sama dengan sebelumnya. Nah, kita tertarik apa pengaruh deformasi ini terhadap gaya geseknya. Nah, ini lebih menarik karena kita bahas, karena contohnya itu adalah di ban sepeda motor atau mobil, itu kan terbuat dari karet. Nah, ketika karet itu ketika kita kasih torsi maupun kita kasih pengereman maka akan terjadi deformasi. Nah, ini kita bisa gunakan untuk menjelaskan terjadinya fenomena slip pada roda kendaraan. Nah, jadi akibat adanya perubahan bentuk ini, itu akan mengalami slip pada roda yang terbuat dari karet rubber. Nah, sehingga kita bisa menulis hubungan lain bahwa gaya gesek itu merupakan fungsi dari deformasi. Nah, karena deformasi itu menyebabkan slip, berarti gaya gesek yang terjadi itu merupakan fungsi dari slip. Nah, apa itu slip? Nah, nanti kita bahas di video selanjutnya. Kalau misalkan saya sudah paham ya, ini coba saya paparkan apa yang saya pahami tentang slip ini. Nah, kira-kira hubungan antara gaya gesek dengan deformasi seperti ini. Kita abaikan slip dulu, kita fokus ke yang deformasi. Deformasi adalah perubahan bentuk, perubahan panjang. Jadi awalnya di sini kita tarik itu menjadi ke sini. Nah, itu adalah delta X-nya.
Nah, apa hubungan antara delta X dengan gaya gesek? Nah, ini kita rubah sumbu X-nya adalah delta X, kemudian yang sumbu Y-nya adalah gaya gesek. Nah, apa yang terjadi ketika kita tarik? Jadi kan semakin kita tambahkan gaya tariknya, maka deformasi yang terjadi itu akan semakin besar. Delta X-nya akan semakin besar. Nah, sehingga di suatu saat itu akan tercapai delta X maksimalnya. Akan tercapai delta X maksimal. Nah, ketika sudah maksimal, kita tambahkan lagi gaya tariknya. Itu maka akan terjadi sliding atau gerakan. Nah, jadi fenomenanya seperti itu ya. Jadi awalnya dia kalau tanpa kita kasih gaya tarik dia akan kotak ini. Ketika kita kasih gaya tarik itu akan muncul deformasi. Nah, semakin besar gaya tariknya, deformasi ini atau delta X-nya ini akan semakin panjang. Semakin panjang, semakin panjang, semakin panjang. Kalau kita tarik ditambah terus ya ini gayanya. Nah, sampai suatu saat akan terjadi suatu saat di mana deformasinya itu maksimal. Jadi dia mentok. Nah, ketika mentok di maksimalnya ini, delta X maksimal, ketika kita tambahkan lagi, maka gaya pada balok ini dia akan bergerak ke kiri. Nah, itulah arti deformasi. Jadi kalau ini, jadi ketika kita tambahkan, ini kita bisa, ini ya, X ya. Ini F. Ini ada delta X-nya. Jadi ketika kita tambahkan, ada enggak ya? Sebentar. Maksudnya ketika kita tambahkan F maka akan menambah deformasinya. Tambahkan F maka delta X-nya juga semakin besar. Itu yang maksudnya ya. Nah, kemudian tapi kita nggak fokus F, kita fokus di ini ya, di delta X-nya. Nah, jadi awalnya ketika tidak ada gaya tarik, ini, tidak kita tarik, maka terjadi ada deformasinya 0 di sini. Ketika deformasinya 0, maka gaya gesekan juga 0. Nah, ketika kita tambahkan gaya tariknya, maka akan muncul deformasi. Jadi semakin panjang ini, deformasinya semakin panjang, perubahan bentuknya semakin panjang. Nah, dengan bertambahnya perubahan panjang balok karet tadi menyebabkan gaya gesekan juga semakin tinggi ini. Nah, ini kita namakan dua area ya. Itu ada suatu teori yang menyebutkan itu dari delta X sampai delta X maksimal itu kita bisa bagi menjadi dua, yaitu yang area linear sebelah sini dan area yang non linear. Dari sini ke sini linear, sini ke sini tidak linear. Nah, yang linear berarti ini ya bentuk garis lurus ini. Yang ini tidak berbentuk garis lurus. Nah, kita akan bahas yang dari sini ke sini aja. Jadi dari delta X-nya 0 sampai delta X maksimal. Jadi delta X maksimal itu di sini posisinya dia di gaya gesek maksimalnya. Nah, jadi ketika terjadi gaya delta X maksimal itu akan terbentuk gaya gesek maksimal atau terjadi gaya gesek maksimal. Kalau kita tambahkan lagi gaya tariknya, maka gaya geseknya akan turun. Nah, delta X-nya gimana? Delta X-nya, nah itu saya juga belum tahu. Apakah nambah atau tidak? Karena dia mentok, berarti dia mentok. Jadi ketika dia mentok, kita tarik, berarti delta X-nya yaitu maksimalnya seperti di titik itu udah berhenti, tetapi dia mengalami sliding. Nah, itulah rumitnya, nanti coba kita bahas lagi di video selanjutnya. Jadi intinya gini, ketika kita tarik, maka akan menambah delta X-nya. Nah, delta X kita tambah lagi, delta X-nya akan bertambah. Begitu juga dengan gaya geseknya. Nah, ketika delta X-nya mentok di sini maksimal, maka gaya geseknya juga maksimal. Ketika ditambah lagi gayanya, maka dia akan mengalami sliding. Ini adalah area sliding, full sliding di sini. Nah, bagaimana delta X-nya? Apakah di sini bertambah juga? Saya tidak tahu ini apakah bertambah atau tidak. Ketika dia kita tarik,
mentok ketika kita tarik lagi, apakah dia juga bertambah atau mentok di delta X maksimalnya. Nah itu saya masih belum paham nih. Nah ini sebagai gambaran aja, kira-kira fenomena deformasi itu kita bisa hubungan dengan nanti kalau kita bahas di slip pada roda kendaraan yang terbuat dari pneumatic tire atau ban angin. Itulah kira-kira fenomena yang terjadi pada yang fleksibel, memang cukup rumit. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.